jalan-jalan apa, Mak? Mak! 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 Jangkrik! Makmu iki kan wis PDP. Makmu ya wis tuwa. Nek pamane makmu wis mati, kowe kirim donga ya. Mencegah penyebaran virus corona, Kementerian Perhubungan merekomendasikan masyarakat untuk tidak mudik lebaran. Kumpul. Ayo, mulai. Tapi apa nih kono? Kam dia tapi. Perkenalkan teman-teman, ini ada kurikulum vitae-nya Mas Anwar nih. Nama lengkapnya yaitu Khairul Anwar, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Rembang 18 Maret. Oh ternyata orang Rembang ya Mas ya, deket dia dari sini. Nah, kewarganegaraannya nih Indonesia ya, bukan Belanda, Amerika atau Spanyol. Ya, agamanya Islam. Alamat sekarang itu Yogyakarta, Jakarta. Kemudian status rakyat Indonesia ya, jadi bukan status-status yang lain ya, warga negara Indonesia nih. Ya, nomor HP ya buat kalian yang mungkin ada jabri-jabri cantik sama beliau ya, bisa didengarkan dan dicatat baik-baik. 081 325 123 404 ya. 081 325 123 404. Kemudian email h2o.khairulanwar@gmail.com ya. Pendidikan formal ini TK tidak diisi, mungkin langsung SD ya Mas ya, SDN Ronggomulyo. Jaken ya Mas? Oh nggak ada TK. Ronggomulyo Jaken ini? Apa Ronggomulyo mana ini? Iya, sampingnya Jaken. Saya orang pelosok, Bang. Oh, ternyata. Oh iya. SD-nya di SDN Ronggomulyo Jaken, kemudian SMP di Matoliul Falah Kajen. Apa Matoliul Falah yang mana nih? Kayaknya ya. Kok kayaknya ya? Berarti di Matala ya Mas? Di PIM ya dulu? Iya. Oh ya, mondok di PP Maslakul Huda. Oh iya, PP dan juga Pondok Pesantren Al Munawir Krepyak Jogja, betul? Oh iya. Oke, berarti masih keluarga nih Mas. Saya juga kuliah di Institut Pesantren Matoliul Falah, IPMAFA. Itu ya. Oh, jadi IPMAFA. Iya, jadi masih satu nangan Kiai Sahal nih. Institut kan sekarang? Iya, sudah Mas, alhamdulillah. Dari 2008. Iya, kan teman-teman itu kalau dipanggil
Sekolah Selain tinggi udah Mafa. pada nggak mau. Iya mas, kan udah udah naik jenjang ya IPMAFA Institute. Oke, pengalaman Saya kemarin kan organisasi. saya bukan, nah, berarti besok Iya. kalau udah universitas kan UPMAFA. Wow, iya UPMAFA mas nanti. Gampangnya nanti jadi apalah. Kalau UPMAFA nggak pantas nanti jadi apa? Biar terserah Pak Rektor ya. Nah, pengalaman organisasi lanjut ya teman-teman. MPII, iya benar mas, MPII. Apa Ya. tuh? Majelis Pemuda Islam Indonesia. Wow, majelis. Maksud tak tulis PMI. Tak tulis Iya soalnya khawatirnya LPPI, tak tulis. Kan nggak benar ya. nggak menarik, iya. Kan PMII juga sama sih mas, tapi ya MPII Majelis Pemuda Islam Indonesia. Kemudian pimpinan cabang IPNU Kota Yogyakarta dan juga pimpinan wilayah IPNU DI Yogyakarta dan sekarang di pimpinan pusat IPNU. Alhamdulillah karirnya bagus sekali ya teman-teman ya. Pengalaman organisasinya ini patut kita contoh nih, jadikan teladan. Ya, kita lanjut ya Mas ke teman-teman rekan-rekan kita tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ini ada pertanyaan, bagaimana sih cara agar kita nggak males ngader orang, sedangkan diri kita aja males ngader diri kita sendiri, gitu Mas. Jadi caranya, tipsnya supaya kita nggak males mengkader orang lain, sedangkan kita males untuk membangun dan menempa diri kita sendiri, itu gimana tipsnya dari Mas Agus? Kalau saya mikir sederhana sih. Ya, karena manusia butuh ketidakpastian. Ya, kita nggak tahu siapa nanti yang jadi dan nggak tahu etik kita seperti apa. Jadi mumpung bisa ya, ya ngapain enggak? Contoh, nggak usah jauh-jauh. Kayak pagi ini, saya itu paling anti kalau entah bisnis seminar apa-apa, musyawarah atau diskusi. Itu saya pagi. Ya, pokoknya habis turun ke atas kalau mau saya ngobrol gitu kan. Lah rekan sampean Ramadan tapi jam 9 masih Allah ya Roh, ini waktu apa? Saya sempat tidur kan. Ya, biasanya itu memang berusaha pagi enggak. Iya. Tapi kan nggak tahu pagi. Ya mohon maaf loh Mas kalau Saya sudah mengganggu kualitas. alhamdulillahnya ketika alarm dan dia telepon 4 kali saya bangun. Ya saya mikir, oh mungkin ini jalanan saya setelah ngobrol sama rekan dan rekan Itawan dari Jaksa. Saya, oh iya ada potensi apa itu kan untuk saya biar melek. Iya, husnudzon ya. Nggak ada yang tahu besok masih misteri. Kita nggak tahu. Hari ini mungkin rekan dan rekan kita masih di PAC dari Jaksa. Iya. Coba 5 tahun ke depan, 10 tahun yang ke depan. Jangan-jangan saya yang jadi cah desa. Wah. Rekan dan rekan kita yang jadi tokoh ke nasional kan? Siapa ya? Iya. Jadi nggak ada yang tahu ya nantinya besok tuh kita jadi apa, nggak ada yang tahu. Jadi harus ya mau berjuang lah ya dari sekarang, mau berproses gitu Mas ya istilahnya. Berproses ini ngomongnya gampang Mas, tapi ngelakuinnya Masya Allah berat sekali. Makanya biasanya memnya kan gitu. Kalau sabar itu memang berat dan hadiahnya surga. Kalau memang mudah, hadiahnya itu cuma rantang kan? Iya, ya masuk akal sih Mas. Oke, jadi buat rekan-rekan kita semua mesti tetap semangat nih buat ngader diri kita sendiri juga, ngader orang lain, dan jangan cuma bisa ngomong, kalian harus berjuang, kalian harus ini, harus itu, tapi kita juga harus mau berusaha untuk bangun dari rasa malas ya buat diri kita sendiri. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas selanjutnya dari rekan-rekan kita, bagaimana cara kita agar bisa memotivasi seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan?
ngajakin temen, ngajakin saudara gitu biar mau gabung berkegiatan sama kita tuh gimana tipsnya Mas? Ya, implementasi organisasi itu kan di rekan-rekan kita. Saya setiap ngada, entah di Kalimantan, di Sumatera, saya langsung ngomong gitu. Saya sebagai ketua kaderisasi melibatkan IPNU di bunda-bunda rekan sekalian. Jadi implementasi itu ya di rekan-rekan kita, implementasi cerminan IPNU IPPNU ya di rekan-rekan kita ini. Percuma saya ngomong di mana-mana IPNU adalah, IPP adalah, tapi kadernya tidak mencontohkan yang baik, ngapain saya kan? Jadi kalau bahasanya ulama-ulama ya solu kamaro'an, berikan contoh, berikan teladan, mepetnya. Coba anak-anak IPNU IPPN, ya udah ganteng, gagah, pinter. Ya meskipun kalau kiri itu kan relatif kan. Udah cantik, cerdas. Siapa yang tidak tertarik? Sopan santun, apa-apa bisa. Ya. Organisasi yang dibudarkan rekan-rekan itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau pengen menggait orang untuk berkegiatan sama kita harus mencerminkan ya Mas ya. Organisasi yang kita ikuti itu seperti apa biar orang tertarik gitu. Iyalah. Masa kamu suruh baca PDPRT ngapain mau kan? Iya Mas. Iya soalnya biasanya juga ada sih yang ayo ikut sama aku IPNU IPPNU nih asyik tahu gini. Emang gila hasilnya, gue ya sih ngono-ngono aja. Kadang ada yang seperti itu Mas. Iya kan? Nah, di kelas nilainya cuma di BPK-nya cuma 2, berapa? Aduh. Oh ya minimal 3. Kok ngajar-ngajakin? Iya, berarti iya, oke. Cerminan organisasi ada diri kita sendiri ya. Oke. Tapi saya juga belajar banyak nih Mas. Soalnya saya juga lumayan sih di organisasi, tapi juga suka seperti itu. Kadang kalau ngebiayai orang nih semangat, tapi kalau ngebiayai diri sendiri tantangan. Oke, kita lanjut. Oh ya, ada ini Mas, pertanyaan alasan apa sih? Apa alasannya kita harus ikut IPNU IPPNU? Yang buat rekan-rekan kita semua yang belum gabung nih, boleh. Biar mereka tahu apa alasan mengapa kita harus gabung di IPNU IPPNU. Minta jawabannya kayak pokoknya lanjut deh ya. Yang enak meresap di hati lah Mas. Saya biasanya beberapa forum yang agak-agak ilmiah itu saya kirim dalam konteks bahwa ketika NU diibaratkan sebagai buku besar ya, lembar pertama yang perlu dibaca adalah IPNU IPPN, bukan yang lain. Jadi itulah hati muda IPNU. Dan di IPNU IPPNU lah kader muda NU berani bercita-cita besar untuk NU dan merawat cita-citanya. Iya, berani bercita-cita ya. Jadi tapi dari teman-teman semua kan kadang tuh ya Mas, aku sudah sekolah di MTS misal, saya sudah sekolah di MI, MTS, MA, sekolahku agama semua, sekolahku ya mempelajari banyak ilmu agama. Terus apa yang harus Terus kenapa aku harus tetap ikut IPNU IPPNU seperti itu Mas? Karena kan mereka sudah belajar banyak agama di sekolah. Nah di IPNU IPPNU juga paling kayak gitu-gitu aja. Tuh gimana tuh Mas menyikapinya seperti itu? Ya karena cerminan dari kader-kader yang di sekelilingnya itu nggak menarik. Jadi ya teman saya di IPPN ya cuma gitu aja, paling kumpul rapat mau ngobrol-ngobrol aja. Kegiatannya monoton. Dan individu-individunya ya tetap bodoh. Apa yang
banggakan coba. Jadi integritas karakter diri ya kejujurannya is 50-50 ya. Kalau terkait tugas ya. Nah, gitulah. Jadi ada value atau nilai lebih dalam karakter kader itu. Jadi ya gimana yang lain mau tertarik? Ya lagi-lagi saya berpikir bahwa berorganisasi ya menumbuhkan kita sebagai manusia. Kadang orang tak bertanya, bahkan kelas rektor saya sering berbicara tentang ya ngobrol lah, saya ketemu orang di kadrong-kadrongnya jati diri kan, skillnya di mana dan sebagainya. Kesimpulan saya bullshit. Bahkan kadang sebagai rektor sendiri dia hanya tergiring ritual-ritual sehariannya. Oh, karena dia ngajar, karena dia itu nanti proses dari diri ya seorang hamba kalau Islam kan. Dan aku semondo, besuwe mondo, apa nih gitu. Saya ngakon yang nyuruh dikotomi ilmu itu siapa? Kan gitu. Kalau saya ikutnya Mbak Ghazali enak. Ilmu ini fardu kifayah enggak? Ini wajib enggak? Ini fardu ain atau Arab kan gitu. Enak. Emang kalau MTS agam aja, kalau SMP umum aja kan? Karena dia belum tahu di IPP itu ada apa sih. Dan harusnya kader yang udah di dalam kan yang kampanye. Dan saya nggak bisa dari Jakarta itu, ya kan? Dan cerminannya ada. Berarti kelasnya nilainya jelek, gak sopan. Ya gimana mau menarik? Jadi Ibnu IPPNU dikemas, yang lain itu penasaran. Wah, aku harus ini, biar kayak gini. Dan setiap daerah itu variabelnya beda-beda, gak bisa langsung cocokkan semua kan. Itu ya Mas ya. Dan oh ya Mas, ini juga beberapa dari pelajar peserta didik yang masih di bangku SMP MTS dan MA yang belum masuk ke organisasi, itu mereka biasanya memandang organisasi itu paling nambah capek aja gitu. Ada rapat, misal ya ada ekstra drum band. Ada rapat, ada latihan drum band, bikin capek, mainnya juga capek. Terus juga misal ada kegiatan pramuka, itu juga nanti manas, capek-capek, kayak gitu loh Mas. Ya Ibnu IPPNU juga seperti itu kan sebenarnya, ada rapat juga, ada otor-otor sana sini. Nah, ngapain sih kita nyari capek gitu, enakan di rumah. Nah, yang seperti itu tuh gimana Mas? Apa sih apa yang bisa Mas Anwar sampaikan bahwa kita di Ibnu IPPNU, bahwa kita berorganisasi itu untungnya banyak gitu. Jadi, dari pandangan Mas Anwar. Lagi-lagi, ini sosmed. Saya nggak akan upload kan ketika saya junjung LPG. Iya. Iya kan? Saya bisa aja hari ini saya kan lumayan nggak dipercaya orang Rembang. Nggak ada yang percaya, nggak ada. Oh, orang Rembang kan gitu. Kadang saya manfaatkan sisi, oke, saya dituduh anaknya orang kaya, padahal biasanya ya golek walang kan, golek manuk di sawah. Ya ritualnya sama lah sama teman-teman mencari jaksa. Jadi milenial per hari ini riset memang lupa saya presentasinya kemarin. Memang cenderung tidak mau berorganisasi. Ya, tantangan ke depan memang menarik dengan segmentasi kita yang pelajar, santri dan mahasiswa. Memang menarik. Akan tetapi untuk menumbuhkan orang atau kader
kader sendiri, kader dulu. Kalau saya berbicara internal dulu baru kita keluar. Sederhananya, gimana lo mau ngajak yang lain? Mana lo mau benerin yang lain? Jadi lo aja berantakan. Lo kadermu yang kamu orkestra berapa? Pendampinganmu berapa? Seperti apa pendampingan? Kan gitu. Jadi dikaderisasi, karena menurut saya dikaderisasi itu ada 4 tahapan kalau itu. Ya tahu kalau PP nanti tanya aib. Jadi ada 4 tahapan: rekrutmen, pendidikan pelatihan, pendampingan pengembangan, distribusi. 4 ini nggak boleh bisa. Kita kesalahan biasanya di rekrutmen sama pendampingan pengembangan. Jadi rekrutmen kita cuma ngumpulin anak-anak, ini adalah itu aja kan. Nah, terbelakang dan tidak terpikir betul, panitia tidak memikirkan betul bagaimana rencana tindak lanjutnya. Miris, sudah kamu ajak gabung kok, nggak kamu rawat kan PHP, sakit dong. Aduh. Gitu. Terus di pengembangan pendampingan. Kalau saya kemarin di Rakernas itu saya orang-orang ini. Di rekrutmen itu banyak tahapan-tahapannya. Di pendidikan pelatihan itu saya bagi lagi, ada klasifikasinya. Di oret-oretan nanti yang ini yang berjenjang seperti Pakistan lakut gitu kan. Sebelahnya ada Latin 1, Latin 2 dan itu. Ada Laknas. Saya pengennya Laknas adalah sebagai kalau itu karena saya itu kan. Iya. Sebagai kakak akademi pemimpin muda kan kita untuk inilah kapasitas teman-teman nanti diuji. Jadi saya mikir itu ya namanya angan-angan ya, namanya harapan. Saya gawe target di Mas 2054. Berapa sarjana pendidikan kita punya? Berapa dokter kita punya? Berapa profesor kita punya? Berapa kiai yang kita punya? Dari itu. Orang-orang kan nggak tahu bahwa Mbah Mun pernah itu, Mbah Ilyas Royat itu, Mbah Ilyas Royat ketua pertama Jabar itu kan kita nggak, teman-teman nggak pernah tahu. Dan ketika di Makesta atau lagu nggak pernah menampilkan sosok-sosok seperti itu. Lo diem lo bisa jadi kayak gini loh, kalau kamu rajin dan nggak capek jadi orang baik kan gitu, segaganya. Nah, dalam pendampingan juga distribusi itu ada 2 kan. Ada yang sifatnya internal, ada sifatnya eksternal. Internal seperti gini, PAC, dia orangnya rajin, cermat, teliti. Oh, kita promosikan di PC, jadi sekretaris PC, promosi istilahnya kalau perusahaan ya. Eksternal, semuanya saya kenal kepala sekolah Pak Arif mana, kenal Pak mana, teman saya sudah sarjana, katakanlah SPD lah, sekolah ini membutuhkan secara kapasitas teman saya itu mampu, saya lebihkan, ini namanya distribusikan dan tempatnya ini nggak bisa jadi terus muter. Ya sebisa saya. Kalau saya nggak bisa support finansial katakanlah sebagainya pemikiran, biasanya gini bro, masuk nggak dan sebagainya. Kita kan gambling. Dari kapasitas kualitas individu itu harus dijaga. Kesalahan rekan dan rekanita itu berorganisasi sekedar gerutu-gerutu. Setelah bertahun-tahun itu apa? Nggak ada value-nya, nggak ada nilai lebih, nggak ada yang bahasa kasarnya, nggak ada yang bisa dijual dari dunia. Ini rapat-rapat ya, acara-acara ya, sebelum-sebelum. Ditanya, katakanlah ansos, ada kejadian di lingkungannya, ditanya, bagusnya gimana? Kamu kan yang ikut, nggak iso itu, nggak paham mau itu. Ya seenggaknya pakai istilah lain. Ya kita tak mau musyawarah kecil. Nah itu kan menarik. Nah itu kalau gitu. Iya. Gitu kan. Iya.
kurang itu ya Mas ya, apa ya, terlalu pasrah dengan keadaan ini. Nggak bisa ya, tulus gak iso gitu ya Mas ya. Harusnya maulah. Oke, nanti coba saya pikir solusinya gimana Pak, kayak gitu mungkin bisa ya. Karena kita selaku apa ya, kaum muda kan harusnya semakin rajin berpikir gitu, bukannya malah Ya, dan ini yang penting lagi Mbak. Jadi IPNU IPPN, rekan dan rekan itu bukan sekedar agen of change, but agen of positive change. agen of positive change. Ini mau berubah ya Kak? Iya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya di organisasi Mas, kita akan mendapat banyak sekali teman ya, jaringan yang nantinya akan memudahkan urusan kita di masa depan ya, sebenarnya. Dan banyak ilmu baru yang kita dapatkan itu adalah penjelasan dari senior saya pas mau ngajakin saya gabung di organisasi. Tapi pas saya setelah gabung juga memang semakin banyak sekali kenalan di mana-mana, dan ilmu tahu ini tahu itu, bisa ini bisa itu dari organisasi sih sebenarnya. Soalnya di bangku sekolah nggak pernah itu diajarin sama bapak ibu gurunya seperti itu. Jadi dari Mas Anwar sendiri nih, memangnya apa iya benar nantinya setelah kita ikut organisasi itu akan memudahkan urusan kita di masa kedepannya gitu? Apa benar kita akan dapat banyak sekali keuntungan kalau kita ikut organisasi? Mungkin jawaban saya apa mau jawaban agak panjang. Iya dong Mas. Gini Pak, aslinya saya selama ini perantauan ke sana kemarin dan sebagainya itu kita kan pengembangan. Saya tahu alih kata ya dari bisa semua pengembangan. Bahkan di Inggris itu ya dasarnya itu dari bagaimana berorganisasi ini mempunyai manfaatan lebih ke depan. Gak usah ekspektasi terkait jabatan, gak usah ekspektasi terkait kedudukan atau relasi. Meskipun saya berbagi kesempatan ketemu rekan-rekan dari luar daerah, luar pulau dan sebagainya, saya sampaikan saya akan berusaha menjaring jaringan seluas-luasnya. Nanti giliran rekan dan rekan kita yang akan meneruskan ini, katakanlah Pati, dari jaksa, antar kecamatan, antar PAJ, silakan. Antar cabang, antar wilayah, antar pulau. Kalau saya punya kontaknya, saya kasih, saya sampaikan. Kalau butuh karet, teman-teman Sumatera, tak ada, Umbar Medan, ataupun Oki dan sebagainya, silakan. Jadi relasi ya, akan tetapi yang penting adalah menjadi pribadi yang bisa diterima semua pihak dan menjaga relasi. Jangan kesannya itu cuma dan sekali kerjasama, sekali ketemu langsung jelek, itu nggak baik. Nah, kalau saya cuma mikir, saya akan berusaha sebaik mungkin menjadi manusia gitu kan, bahasa-bahasanya. Ya, saya usahakan nggak bosan jadi pengabdi, karena saya pernah buka Lunas Sakfa Ubinas itu baru berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, bahwa rekan dan rekan kita atau organisasi lain yang kan, kalau kayak gitu itu dimanfaatkan, bukan bermanfaat. Iya, seringnya seperti itu Mas. Iya kan ada teman-teman kita jadi kayak tunggu gitu kan, cuma dimanfaati, kan dia enteng tangan, diminta bantu ini entengan, orangnya entengan. Teman saya itu ada orangnya
saya aja yang belikan. Wah, iya. Sederhana ya, sederhana itu. Di lain sisi teman saya itu gini ngomongnya, jauh goblok ngono, gelem lekono, ya kan, gelem dimanfaatkan, ya kan, Iya. gengsi dong, seolah-olah kan gitu. Tapi di lain sisi, ya pasca 3 hari dan saya ajak ngobrol berdua orang, ya karena sering gak cuma hari dia kayak gitu, memang karakter kan, Iya, sering. Biko kalah-kalahan. Saya tanya, kok kamu maunya kayak gini dan kadang diginikan kok gak marah? Yang ngapain saya harus marah? Ujarin, ya bahasa Jawa, ujarin wong ya manfaatkan kuliah. Yo nek aku iso dimanfaatke lewat jalur, ya mau aku iso. Gila enggak jawaban seperti itu? Dia bersedia dimanfaatkan ya Mas berarti. Substansi dari Koronas Alfa Ublinas itu kan seolah-olah kita ngegeng gitu, wis ketua administrasi Nusantara. Macak sangar. Ya. Tapi hal-hal kecil ini terlewat gitu loh. Apa kamu gengsi ketika dimintain semuanya saya oke, nasional lo antar wilayah, terus saya pulang tetangga saya belum akan ke dalam jembatan jadi kita nggak harus aduh saya berangkat kalau sorry kan nggak gitu. Udah mumpung saya bisa silakan, dan kita nggak tahu yang diterima hal yang mana. Iya betul sekali. Gitu. Saya beli lah kalau saya kan saya nggak tahu halalnya ya semoga dibiarin kan. Iya. Jadi berarti kata-kata pepatah tidak apa dimanfaatkan setidaknya sudah bisa bermanfaat bagi sesama. Itu berarti benar adanya ya Mas. Nggak apa-apa dimanfaatin. Iya, makanya kadang saya itu nyalain orang tua yang anaknya menjadi katakanlah ya maaf bukan jelek. Oke, kita cari contoh katakanlah pembersih bukan kebersihan jalanan, Tukang sapu. Ya. ngomongin kota Pati yang lagi nyambung. Itu kan manfaat. Mamanya dia dulunya dia pernah atau orang tuanya minta, ya Allah, biar anak saya bermanfaat. Itu kan bermanfaat. Kenapa enggak? Saya itu kalau nyontohin ilmu fardu kifayah itu jarang pakai dokteran dan itu. Fardu kifayah tambal ban itu. Ayo. Satu desa, sama Goyoso, sawat dari jaksa. Kalau harus tambal ban, wong di motor kabeh. Waduh, kacau ya Mas. Kacau. Putaran yang jarang wong mikir begini saya. Iya. Nah, hal-hal kayak gini nih loh, ikutan sebagai seorang nantinya sebagai seorang sarjana dengan rekan kita atau rekan-rekan yang lain itu latih hal-hal kayak gitu. Ilmuwan itu kulino mikir hal-hal kecil. Kalau udah hati cacing jadi profesor, udah hati lalat jadi profesor. Otak-otak bakteri ya Mas, bakteri malah kecil lagi tuh. Iya. Ya jadi. gitu. Oke. Mungkin cukuplah Mas pertanyaan dari rekan-rekan kita kali ini udah cukup sepertinya, dan ya pelajaran yang kita masuk ke refleksi ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi kita itu kurang lebihnya seperti ini, mengenai tema pelajar yang berintegritas dan berdedikasi tinggi. Jadi bagaimana kita membentuk karakter kita ya, kita terbentuk juga oleh organisasi, dan ya organisasi itu dicerminkan oleh diri kita sendiri. Jadi ketika ingin menampilkan dan mengunggulkan organisasi yang kita ikuti, berarti kita juga harus menampilkan karakter kita yang sesuai dengan organisasi tersebut, begitu ya Mas. Kemudian seberapa bermanfaatnya kita untuk lingkungan kita,
bagaimana cara kita bersosial, kemudian mengukur kemampuan diri kita sendiri untuk nantinya bekal ya terjun di masyarakat. Soalnya dari pelajar, dari teman-teman pelajar di sekolah-sekolah itu jarang Mas yang punya pikiran sampai bagaimana nantinya kalau kita terjun di masyarakat, itu mungkin belum sampai di pikiran mereka. Tapi dengan menempa diri kita mulai saat ini, kita berproses di organisasi, kita tidak malas dan tidak bosan jadi orang baik seperti kata Mas Anwar ya. Nah, seperti itu yang nantinya akan membentuk diri kita menjadi karakter yang baik lah ya. Patut untuk mengkader orang lain. Mungkin seperti itu ya Mas. Karena kalau cuma mengkader orang, mengajak orang itu sih mudah ya. Mengkader diri kita sendiri itu yang berat. Nah, kemudian sebenarnya pengalaman hidup itu adalah soal terus bergerak, terus belajar, dan mau berusaha ya. Mau berpikir ke depan. Jadi jangan bosan untuk berpikir ketika mengalami masalah, mungkin ketika mendapatkan teman atau kerabat yang gak cocok di kita juga harus belajar dari karakter dia, kita juga harus belajar mengolah pikiran dan juga perasaan supaya tetap husnuzon ya Mas tadi. Husnuzon tapi tetap waspada ya. Nah, itu yang iya. Kemudian ya, titik akhir dari sebuah tujuan kita yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan memandang buruk ketika ada orang yang mungkin diremehkan oleh orang lain, padahal sebenarnya di dalam hatinya itu terbesit sebuah niat yang baik, yang mana ya ingin bermanfaat bagi sesama. Selagi saya bisa bermanfaat, kenapa tidak, begitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Mas Anwar. Mohon maaf tadi sudah mengganggu sampai mengganggu me time-nya ya. Dan terima kasih banyak atas pengalaman yang sudah diberikan, atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga rekan-rekan kita semuanya dapat semakin bersemangat lah dalam berorganisasi, semakin semangat, semakin mencintai organisasinya, terutama semangat dalam mengkader dirinya sendiri, itu semangat berproses ya. Dan semoga kita dapat berjumpa lain kesempatan ya Mas, dan mungkin kapan-kapan kalau ada waktu bolehlah ya kunjungin kita di Wadari Jaksa secara langsung, biar nggak online doang ya Mas. Siap. Iya ya, kita tunggu Mas, insya Allah ya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih untuk ketersediaannya Mas Anwar. Oh ya, yang terakhir kita boleh minta ucapan nggak Mas nih buat FESMA, Festival Ramadan. Ya, ini tentang Festival Ramadan ke-11 PAC IPNUI PPNU dari Jaksa ya. Mohon ucapan ya Mas ini untuk, jadi ucapan untuk Festival Ramadan ke-11 yang diselenggarakan oleh PAC IPNUI PPNU dari Jaksa. Sekarang atau nanti beda video? Sekarang aja nggak apa-apa Mas, sekarang aja sekalian. Sekarang? Iya. FESMA ya, Festival Ramadan. Iya, oleh PAC IPNUI PPNU dari Jaksa. Apa harapannya? Ya, semoga IPNUI PPNU dari Jaksa semoga semakin membaik, semakin maju, semakin berkembang, dan dapat mencetak kader muda NU yang berintegritas dan berdedikasi. Amin. Ya, FESMA ya singkatannya, ke-11. Iya, ke-11. Oke. Bismillah. Selamat. Ya Allah lali ya. Santai aja Mas. FESMA. Aku kelingannya Ramadan kok dadi main. Iya, nggak apa-apa, Festival Ramadan gitu aja nggak apa-apa Mas. Ya.
selamat untuk Festival Ramadan ke-11-nya PAC IPNU IPPNU dari Jaksa. Semoga dalam wadah IPNU IPPNU ini mampu mencetak kader-kader yang berintegritas dan berdedikasi tinggi untuk dirinya, bangsa dan negeri. Amin. Semangat, terus belajar berjuang bertakwa. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anwar untuk ucapannya kali ini. Ya, teman-teman, rekan-rekan kita semua, kita dapat ucapan dari orang spesial nih. Jadi tetap semangat berjuang, belajar dan bertakwa ya. Saya itu orang biasa, Mbak. Kamu ngerti Rogo Jaken kan? Iya, tahu Mas. Nah iya, saya itu sampingnya, karena saya ikutnya Rembang. Kalau Rogo Jaken kan ikutnya Pati. Saya ikutnya Rembang. Oh, iya lumayan deket lah ya dari sini. Keluar kan itu sebutannya, Pati, Rembang, Duro. Nah, saya orang pelosok. Iya, orang pelosok tapi sekarang udah go nasional Mas. Ya, doakan sajalah kita, ya Mas ya, doakan kita supaya nanti bisa menjadi jejak langkah dan mungkin bisa lebih baik ya dari ini. Amin, amin. Ya, mungkin cukup diskusi online kita kali ini, rekan-rekan kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari diskusi kita, semoga ilmu kita bermanfaat, dan juga doa untuk Mas Anwar, semoga sehat selalu, semoga dapat semakin memotivasi kita, menginspirasi kita para kader muda ini ya, yang mungkin masih malas-malasan ini, semoga termotivasi ya Mas ya. Ya, terima kasih banyak Mas. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan untuk rekan-rekan kita semua, akhir kata saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Mungkin Mas Anwar mau mengucapkan salam. Oh iya, tuh rekan kita PAC IPNU IPPNU dari Jaksa, tetap jaga kualitas diri, tetap jaga sholat dan sholawatnya. Gitu. Ya, terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah mimik wajah atau gestur saya yang menyinggung hati, saya mohon maaf. Kita halal rindunya. Dan sambung saling doa mendoakan. Ya, terima kasih dari Mas Anwar dan dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga puasa kita lancar sampai akhir nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Anwar atas waktunya. Nah, udah ya Mas ya. Terima kasih Mas. Live saya. Gimana Mas? Saya live dari Zoom. Iya, itu nanti ditampilkan di YouTube Mas. Tuh nanti sore tapi live-nya di YouTube. Ya orang tampil lo ya ora apa-apa. Loh. Ya ora harus tahu. Loh, terus nganu pelajarannya rekan-rekan kita ini udah nganu Mas. Monggo sing lemes tetap lemes lah, jangan lah Mas. Dan poso-poso dia ada semangatnya gitu. Seger. Iya. Baik sih, mohon tutup. Oke. Ya Mas, terima kasih atas waktunya Mas. Maaf merepotkan yang harusnya quality time malah diganggu. Saya yang terima kasih. Salam untuk kader-kader situ, semangat. Pati itu kan mencetak tokoh-tokoh nasional banyak. Ya. Dan saya berharap ya salam semua pengurus kader. Salam hormat dari saya. Ya, salam hormat Mas. Terima kasih. Organisasi. Makasih banyak Mas. Mas ya. Nom-noman bila berorganisasi. Iya, lumayan. Lagi pulau. Nggih, Mas, monggo. Terima kasih Mas. Oke, matur suwun, tetap semangat. Yo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.